dokter yang melakukan otopsi menjelaskan bahwa diperlukan waktu antara 5 sampai 7 hari ya untuk bisa memperoleh hasil dari uji klinis. Tapi ini sudah hampir saya kira sudah 1 bulan ya. Dan ini tentu membuat banyak orang, tapi juga terutama keluarga klien saya risau. Jadi oleh sebab itu berdasarkan analisis ya, yang dilakukan terakhir ada uji rekonstruksi ya, uji langsung ke lapangan ya, ke lokasi TKP tepat di mana diduga terjadi perkara yang tadi awalnya dibilang Yanto jatuh, terpeleset dan tenggelam, kemudian hilang. Nah, sudah dilakukan rekonstruksi, dan dari rekonstruksi itu kami mendapat kesan bahwa kami menduga berdasarkan analisis yang kami buat di kuasa hukum, kami merasa bahwa Yanto sepertinya TKP-nya bukan di tempat yang Yanto tenggelam itu, hilang dan kemudian Yanto ditemukan. Konon TKP-nya di tempat lain. Ada beberapa petunjuk yang kami dapatkan, dan petunjuk-petunjuk ini justru membuat kami berpikir bahwa kasus ini akan mengalami proses untuk dia lebih terbuka. Penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti banyak yang harus didapatkan, karena Yanto diperkirakan sudah mengalami satu tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pembunuhan berencana, seperti itu. Dan TKP-nya bukan di kali atau air kecil Mempi. Ini diduga Yanto punya jenazah awalnya bukan di situ. Dia sudah menjadi mayat, menjadi orang yang sudah kehilangan nyawanya di tempat lain, baru kemudian dibawa ditaruh di situ. Ini saya sampaikan ini sebagai koordinator kuasa hukum karena berdasarkan analisa yang kami lakukan. Kami sudah berpikir untuk akan mengambil langkah dengan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang kami duga terkait. Termasuk pihak-pihak yang terkait itu ada di Polres Begal, Gunung Alfa. Ya. Jadi ada perwira yang kami duga punya keterkaitan dengan terjadinya kasus ini. Dan kasus ini terjadi, saya mau ingin tegaskan kepada publik sekalian bahwa kasus ini terjadi, kami duga keras ini akibat daripada pekerjaan Yanto, korban sebagai seorang presenter, sebagai seorang vlogger dan sebagai seorang content creator. Yanto diduga mengetahui banyak hal yang terjadi di sekitar Pegunungan Akwa, yang terjadi, dan itu berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, termasuk kepentingan orang-orang yang konon membackup kegiatan-kegiatan ilegal mining yang bersentuhan langsung dengan status kawasan Pegunungan Akwa sebagai kawasan konservasi yang patut dilindungi. Jadi ini yang membuat sehingga ada satu rancangan kejahatan yang dibuat. Dan ini kami akan ungkap, kami akan terus mengejar sampai mengungkap dengan jelas siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab sebagai pihak yang patut diduga dimintai pertanggungjawaban hukumnya, sebagai intelektual dader, otak pelaku, sebagai pembantu, sebagai yang melakukan dan lain sebagainya. Jadi saya minta supaya penyidik dalam hal ini Kapolda dan Kapolres Begal tidak fokus pada 2 saksi dan kurang lebih 12 saksi yang sudah diperiksa saat ini, tapi harus dibuka. Besok pagi kami akan keluarga korban akan mulai diminta kita klarifikasi. Kita berharap dari situ akan terbuka banyak hal yang bisa kita lakukan penyelidikan sampai dengan meningkatkan proses ini ke tahap penyidikan. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.